89,1 Realita FM Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Ayuda Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam rangkaian program Talk Show edisi hari ini di edisi Rabu 30 Juli 2025. Dan dalam rangkaian program Ruang Kabar edisi hari ini kita punya tema yang sayang sekali untuk kerabat Realita lewatkan. Dan untuk kerabat Realita dimanapun Anda berada, Talk Show kami juga selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, juga bisa kerabat Realita saksikan via streaming YouTube kami di Realita Official maupun di TikTok kami Realita Official. Selama 1 jam kita akan membahas tentang tema layanan kearsipan dari Perpustakaan M. Tabrani Pamekasan. Dan di studio sudah ada 3 narasumber sekaligus yang akan membahas tentang bagaimana si layanan kearsipan dari perpustakaan dan dari Perpustakaan M. Tabrani Pamekasan ini. Ya, kerabat Realita jangan lupa juga untuk kerabat Realita yang saat ini mungkin punya pertanyaan ataupun ingin berdiskusi, bisa langsung tuliskan di kolom komentar kami di YouTube Realita Official maupun di TikTok kami Realita Official. Ya, kerabat Realita, kita sapa dulu narasumber kita di pagi hari ini yang sudah hadir dari tadi di studio Realita. Ada Bapak Ahmad Syaifuddin STMT selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan. Ada juga Bapak Kusairi selaku pustakawan juga. Dan terakhir ada Bapak Agus Subianto selaku Kabid Kearsipan dari Dinas Perpustakaan dan Disperpusip Kabupaten Pamekasan. Nah, kerabat Realita, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat dan bahagia selalu buat pemirsa pendengar Realita FM. Baik, kita tanya kabar terlebih dahulu, ini gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Kami didampingi oleh Pak Boy, panggilannya Agus Bianto itu Pak Boy, walaupun sudah tua tapi tetap dipanggil Boy. Ya gitu ya. Ya itu adalah spesialis untuk kearsipan. Kemudian Mas Kus ini adalah pustakawan tingkat media Mas ya. Ini adalah senior paling pustakawan Malaysia. Jadi Pak Kus itu yang menangani, yang mengelola perpustakaan M. Tabrani yang ada di Pamekasan ini. Nah baik, Pak Kadis dan juga Pak Boy, ada juga Pak Kusairi. Kita ini pertama kali nih sebenarnya saya talk show bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan sekarang namanya sudah ada tambahan M. Tabrani juga, gedung baru juga. Nah ini mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat Pak Kadis, seperti apa ini asal muasal kenapa kemudian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini diberi nama M. Tabrani. Silakan Bapak. Oke, terima kasih ya Pak. Jadi pembangunan gedung perpustakaan ini diawali di tahun 2023 kalau tidak salah. Itu berdasarkan dana alokasi khusus pemerintah pusat. Itu tahun 2023. Cuman sayang sekali di tengah perjalanan terjadi putus kontrak karena pihak kontraktornya katakanlah wan prestasi lah gitu ya. Kemudian dilanjutkan eman-eman karena bangunannya itu sudah setengah jadi. Nah di tahun 2024 itu dilanjut dengan dana alokasi DAU, dana kemudian sisa kontrak juga, sisa kontrak atau jaminan pelaksanaan yang dicairkan. Akhirnya saya masuk di sekitar bulan Agustus 2024. Akhirnya kami menuntaskan pembangunan gedung perpustakaan. Alhamdulillah di tanggal 19 Mei ya 2025 Pak Bupati langsung meresmikan secara resmi terhadap penggunaan gedung perpustakaan yang baru. Kenapa M. Tabrani? Kita semacam istilahnya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada putra Pamekasan, kalau nggak salah kelahiran Jalan Sesan Masrun gitu ya. Beliaunya adalah yang menggagas dulu zaman tahun 1928 ya. Dia seorang jurnalis yang mencanangkan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional
ya gitu. Dia yang ngotot untuk menyatakan bahwa kalau si M Yamin itu bahasa Melayu yang harus dijadikan bahasa Indonesia, tetapi dengan kengototnya Pak M Tabrani, beliaunya harus bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, sehingga di tahun 2023 kalau nggak salah itu melalui keputusan Presiden, M Tabrani ditetapkan menjadi pahlawan nasional, kira-kira gitulah. Oke, ini kan juga gedung baru Pak ya, dan nama baru, tentu suasana baru juga diharapkan begitu, dan akhirnya nantinya harapan dari kita bersama adalah meningkatnya kunjungan ke perpustakaan yang akhirnya juga bisa meningkatkan tingkat literasi di masyarakat begitu. Nah, kalau kita lihat selama 3 bulan terakhir deh Pak, dari Mei, Juni, Juli sampai mau Agustus ini, bagaimanakah perubahan begitu? Apa perubahannya cukup signifikan baik dari kunjungan masyarakat ataupun dari tingkat literasi masyarakat sendiri setelah ada beberapa perubahan ini? Ya, oke. Terima kasih Pak. Jadi ya syukur alhamdulillah ya Pak ya. Karena memang kondisi gedung perpustakaan sangat berbeda jauh ya dengan kondisi waktu gedung lama, apalagi di gedung yang pinjam di gedung Serbaguna. Di sana kan lebih luas, kemudian lebih nyaman, ber-AC gitu ya. Fasilitasnya juga lebih enak gitu ya. Alhamdulillah, kalau saya dengar laporan dari teman-teman pustakawan, nanti detailnya mungkin Mas Kus berapa ke beberapa itu mengalami yang peningkatan yang cukup signifikan. Kalau informasinya hampir 100% Mbak. Jadi 2 kali lipat yang jumlah kunjungan di tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya sebelum ini ke saat ini. Alhamdulillah. Di samping itu juga penggunaan internet di sana, kunjungan melalui internet itu sangat tinggi juga, besar. Nanti mungkin Paskus dibantu berapa persentanya atau angkanya, beliau yang tahu datanya yang secara detail. Tapi jadi saya harapkan ke depan memang harus terjadi peningkatan daripada jumlah kunjungan pustaka ya, pemustaka. Jadi kunjungan orang yang datang ke sana. Oleh sebab itu memang kami telah mengeluarkan berbagai inovasi program untuk bagaimana supaya gedung perpustakaan itu menjadi sebuah gedung rujukan untuk para yang mencari ilmu, mencari literasi, mencari referensi untuk datang ke gedung perpustakaan. Jangan sampai gedung perpustakaan menjadi semacam monumen lah. Jangan. Saya ingin gedung perpustakaan itu dimakmurkan dengan berbagai agenda kegiatan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis. Mungkin kita langsung confirm langsung ke Pak Kusairi selaku pustakawan. Seperti apa ini Pak menanggapi adanya beberapa perubahan juga dari segi bangunan secara fisik juga. Nah, ke tingkat kedatangan atau kunjungan dari masyarakat sendiri. Baik Mbak Ayu, terima kasih. Mohon izin Pak Kadis, pertama seperti yang disampaikan Pak Kadis bahwa tingkat kunjungan perpustakaan itu secara kuantitas memang naik drastis 2 kali lipat dari gedung perpustakaan yang sebelumnya kami berada di Gedung Pemuda. Kalau secara angka statistik peningkatannya memang 2 kali lipat. Taruhlah 4 bulan terakhir di bulan Mei tahun 2024 itu 651. Nah, saat ini sejak menduduki di gedung perpustakaan M Tabrani itu meningkat 1449. Itu orang yang masuk ke perpustakaan. Untuk tahun ini bulan Juli tahun 2023 itu kunjungan di perpustakaan di Gedung Pemuda itu 661. Nah, untuk yang saat ini bulan Juli itu sekitar 1.205. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan dari segi kunjungan. Jadi kami melihat dukungan yang luar biasa dari pimpinan kami, dari Pak Kadis, Pak Bupati dan Pak Sekda juga, karena hal ini
kunjungan itu tidak hanya sekedar angka kunjungan, tetapi ada peningkatan sisi kualitas pengunjung. Kami menjumpai beberapa pengunjung perpustakaan yang kami sebut sebagai pemustaka. Itu ada beberapa kandidat doktor yang memanfaatkan layanan perpustakaan, baik dari sisi bukunya, layanan internet, bahkan hanya sekedar menulis, cari inspirasi itu di perpustakaan. Terakhir, kemarin kami melihat ada jurnalis juga. Kami memahami bahwa beban jurnalis itu cukup tinggi, target berita harian, bahkan mereka menulis beritanya numpang ngadem dan fokus, katanya enak di perpustakaan, begitu Mbak Ayu. Oke, berarti saya tangkap di sini adalah menciptakan suasana yang nyaman terlebih dahulu ya, Yes, Pak ya, yes, yes. untuk menarik perhatian para pemustaka ini. Misalnya dengan menyediakan wifi juga. Nah, Iya. ini kan juga menarik perhatian utamanya untuk mahasiswa biasanya ya. Iya. Nah, para akademisi juga. Nah, untuk jenis-jenis koleksinya seperti apa ini, Pak? Boleh dijabarkan mungkin di perpustakaan M. Tabrani ini seperti apa? Mohon izin Pak Kadis, untuk koleksi perpustakaan itu beragam. Jadi mulai koleksi khusus anak-anak, kemudian koleksi referensi umum seperti kamus, ensiklopedi, kita juga lengkap di sana. Koleksi buku Madura, bahkan koleksi yang berkaitan dengan ekonomi syariah kita buatkan corner khusus. Kemudian ada juga koleksi entrepreneur. Ini sebagai dukungan masyarakat atau Gen Z sekarang banyak yang merambah ke dunia entrepreneur. Kita siapkan juga pengetahuannya. Dan yang berikutnya adalah koleksi hibah corner. Jadi pimpinan kami di perpustakaan menyediakan corner khusus bagi masyarakat yang menghibahkan bukunya dalam jumlah besar. Di antaranya ada koleksi Pak Dadang, mantan Wakil Bupati Pamekasan, Pak Yusuf, mantan Kepala Dinas Pendidikan, dan yang terakhir itu miliknya almarhum Dr. Sabit, spesialis radiologi. Juga beberapa bukunya bagus-bagus, itu bahkan banyak diminati masyarakat yang kuliahnya di kesehatan. Nah, di samping itu ada buku-buku umum seperti kayak novel, buku pelajaran, cuma belajarannya itu lebih ke pengayaan, buku kesehatan dan buku keterampilan. Dan 2 tahun terakhir ini pimpinan kami menyediakan buku-buku khusus soal-soal olimpiade, soal-soal untuk CPNS, kemudian tes TNI Polri, kemudian tes-tes untuk sekolah kedinasan, lumayan banyak Mbak. Jadi di akhir waktu zamannya masuk perguruan tinggi, jadi banyak siswa yang kelas 3 itu satu kelas datang ke perpustakaan. Jadi belajar SNPTN ya Pak. Iya. Kalau nggak salah itu ya. Jadi SNMPTN. jadi karena istilahnya ada beberapa perubahan, kita siapkan di sana. Bahkan yang sudah lebih dulu lulus itu ngajari teman sebayanya. Jadi kalau istilah kami itu peer to peer, jadi belajar ke teman sebaya. Dan yang terakhir kami dapat kabar gembira bahwa anak SMP yang sering memanfaatkan buku-buku OSN di perpustakaan, alhamdulillah untuk bulan kemarin dapat pengumuman ada beberapa siswa yang sudah tembus seleksi OSN tingkat provinsi. Ini sebuah kebanggaan bagi kami di perpustakaan, bahwasanya perpustakaan tidak hanya dipandang sebagai tempat buku-buku semata, justru dari situ sumber pengetahuan dan peradaban itu bisa dimanfaatkan untuk perkembangan masyarakat khususnya di Kabupaten Pamekasan. Ya, menarik. Sebenarnya kan ini juga suatu hal baru yang baru saya tahu juga sebenarnya. Karena koleksi-koleksi bukunya ternyata lengkap dan ini juga bisa menjadi informasi baru bahwa untuk siswa-siswi yang ingin melanjutkan sekolah selanjutnya ada loh buku-buku yang sudah disiapkan oleh perpustakaan. Nah, umumnya kan ini Gen Z ya Pak ya. Nah, untuk menarik perhatian Gen Z ini apa ada strategi khusus yang dilakukan oleh perpustakaan atau misal ada event-event yang biasanya saya sering dengar perpustakaan mengadakan lomba-lomba. Nah, mungkin bisa digambarkan seperti apa Pak? Jadi gini, memang salah satu upaya kami untuk memakmurkan perpustakaan itu adalah bagaimana meningkatkan jumlah kunjungan atau mengenalkan perpustakaan itu kepada masyarakat luas. Ya,
Jadi baik dengan library tour, yaitu library tour itu semacam tour perpustakaan ya, teman-teman anak TK, anak SD gitu ya, diajak sama bu gurunya untuk keliling perpustakaan, menikmati suasana perpustakaan, sehingga sambil menikmati ya semacam buku-buku koleksi yang di sana sambil bercerita. Teman-teman pustakawan itu kan orang yang sangat profesional dalam memberikan tanda kutip penjelasan, bercerita kalau untuk kayak gitulah. Nah, kemudian yang kedua terhadap Gen Z itu ya pasti yang sekarang karena eranya digital, pasti internet yang benar-benar dirindukan lah. Ini karena alhamdulillah kemarin Kominfo ini sudah meningkatkan kapasitasnya Mas Kus ya. Betul. Meningkatkan sehingga kapasitas daripada internet yang ada di perpustakaan itu semakin meningkat, sehingga jumlah kecepatan daripada internetnya itu tambah meningkat. Nah, yang kemudian yang tak kalah penting, Mbak, itu kami memang sedang merencanakan eranya ke e-book ya. E-book karena apapun yang terjadi sekarang itu ada era digital. Nah, kami sekarang sudah ada apa yang disampaikan tadi sama Pak Mas Gus bahwa koleksi-koleksi dari Perpusnas, koleksi daripada dinas perpustakaan provinsi termasuk yang kami itu akan semakin ditingkatkan, termasuk sarana dan prasaranya. Apa itu seperti kayak e-book, iPad, kemudian MacBook ya, tab, kayak gitu Pak ya. Sehingga itu sana ketika sarananya sudah tersedia, maka dengan mudahnya pemustaka atau pengunjung itu bisa mengakses informasi yang ada. Di samping itu yang tak kalah pentingnya, Mbak, bahwa event yang kemudian tak kalah pentingnya bahwa perpustakaan yang kami punyai ini, yang kami kelola ini adalah perpustakaan yang dengan konsep baru. Konsep baru adalah sebuah perpustakaan bukan hanya sebagai library, artinya sebagai perpustakaan yang dia di tempat buku, tempat membaca, tapi juga berfungsi sebagai galeri. Artinya untuk tempat istilahnya pameran dan sebagainya, termasuk juga museum. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena gedung perpustakaan yang sekarang ini termasuk juga untuk aktivitas anak muda yang istilahnya Mas Kus co-working gitu Mas ya. Makerspace, Pak. Makerspace gitu ya. Di situ ada ruang untuk bagaimana mengeksplorasi diri ya. Para anak muda, baik untuk menyangkut masalah digital, menyangkut dengan masalah hal yang lain, katakanlah masalah agama, masalah politik, termasuk juga masalah keterampilan, dan itu yang kami siapkan. Dan yang tak kalah penting, Mbak, kami itu sudah melaunching apa yang disebut dengan kalender event perpustakaan. Jadi setiap bulan kami itu harus sudah ada kalender event yang kami canangkan, yang kami selenggarakan supaya masyarakat datang. Salah satu contoh, nanti di bulan Agustus ini ada namanya lomba bertutur di tingkat SD, tingkat MI, tingkat SMP dan sebagainya. Itu yang nanti akan dikirim hasil pemenangnya, itu videonya akan dikirim ke Jakarta. Kemudian menghadapi katakanlah hari jadi, itu nanti dari teman-teman kearsipan akan mengadakan Pak Boy, pameran Pamekasan Tempo Dulu, sekaligus launching untuk visualisasi digitalisasi sejarah Pamekasan. Artinya yang kemarin juga saat waktu peresmian kami juga mengadakan pameran lukisan. Pameran lukisan yang melibatkan para pelukis Mas. Sehingga gedung perpustakaan itu menjadi ajang tempat di mana masyarakat berkreasi, berinovasi,
diri untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan, termasuk menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah literasi, kurang lebih seperti itu. Jadi perpustakaan kami itu tidak hanya sebagai sebagai hanya tempat pinjam buku, baca buku, kemudian tidak semuanya bisa dilaksanakan di gedung perpustakaan. Dan jujur, dan masyarakat luas yang ingin memanfaatkan gedung itu kami silakan untuk bisa datang ke sana, bikin surat dan sebagainya untuk minjem ruangan di sana. Nah, insya Allah kami, kalau semangatnya untuk bagaimana meningkatkan literasi, meningkatkan kecerdasan bangsa, kami akan izinkan seperti itu, Pak. Oke, baik. Kita mungkin langsung ke Pak Agus Subianto atau Pak Boy ini, Iya. selaku Kabid Kearsipan Disperpusip Pamekasan. Nah, kalau kita bicara perpustakaan, tentu kita tahu bahwa perpustakaan hubungannya dengan buku. Nah, untuk kearsipan ini sendiri, Pak, seperti apa kalau bisa dijabarkan kepada masyarakat? Baik. Terima kasih Mbak Ayu. Saya Agus Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pemirsa, kebetulan izin Pak Kadis, saya sebagai Kabid Kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan, tepatnya di bidang layanan kearsipan, dinas kami itu banyak melayani atau menyediakan berbagai layanan. Layanan itu seperti informasi kearsipan, jadi arsip yang dinamis terdiri dari arsip dinamis itu bisa jadi berupa surat, bisa berupa SK, itu bisa saja berupa surat keputusan. Kalau yang statis itu bisa seperti yang Pak Kadis bilang tadi, nanti itu ada Pamekasan Tempo dulu. Jadi sejarah Kabupaten Pamekasan, sejarah Runggo, Sukowati dan sebagainya itu nanti ke sana. Kemudian ada konsultasi kearsipan. Itu masalah surat menyuratnya bagaimana, struktur arsipnya bagaimana, kemudian jadwal retensi arsip. Jadi yang 1 tahun atau yang 3 tahun, yang 5 tahun dan 10 tahun, seperti itu. Juga ada sistem kearsipan yang lagi ramai sekarang itu, mungkin kita lagi ini yang sudah dicanangkan Pak Kadis itu, kita sudah harus yang namanya sedikan di sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, yang dimana melalui Kadis itu ada perintah langsung dari Bapak Bupati bahwa kita harus mencanangkan sudah di 180 desa kelurahan Tingkat ke desa dan sudah ada, harus ke sana. Jadi tingkat desa kelurahan bagaimana caranya di tahun 2025 ini kita sudah bisa merambah ke sana. Jadi kalau yang kemarin itu sudah di 42 OPD di tahun 2024, kemudian di 34 sekolah di SMP se-Kabupaten Pamekasan untuk tahun 2025 ini, Pak Kadis sudah menginstruksikan kepada kami harus di briefing di tingkat desa dan didatangi. Kalau yang tidak bisa harus kalian datang. Jadi kami para arsiparis, saya sebagai kabitnya, mau tidak mau kemarin sudah kita turun ke larangan dalam sama di Panakuan, seperti itu. Kemudian ada juga layanan pembenahan atau penataan arsip. Jadi bagaimana arsip itu direkonstruksi. Jadi kalau arsip yang itu sudah rusak, bagaimana kita harus membenahinya. Kita itu dalam pola-pola itu akan kita kembangkan kembali melalui tim kami. Kemudian juga ada penyimpanan arsip. Jadi arsip itu di dinas kami itu tempat arsipnya para OPD yang sudah tidak dipakai, nanti di sana kemudian kita JRA-kan mana yang bisa dimusnahkan, mana yang bisa seperti itu. Mungkin itu layanan dari kearsipan. Baik, mic-nya mungkin bisa lebih dekat, Pak Gitu ya? Boy. Oh ya. Sedikit lagi ya, baik ya Pak Boy. Kalau bicara tentang kearsipan kan tentunya kita bicara tentang bagaimana itu banyak sekali data-data, apalagi tadi berhubungan dengan misal OPD. Nah, untuk keamanannya seperti apa, Pak? Kalau tingkat keamanan, izin Pak Kadis, itu keamanan semua arsip, baik itu yang surat menyurat, yang sudah di jadwal retensi arsip di masing-masing OPD, itu sebaiknya ke kami. Nah, kami itu sudah ada depo arsip di atas. Kalau kemarin depo arsip itu di Jalan Ponorogo yang memang kurang layak, ya alhamdulillah adanya Kadis baru, kami sudah dapat yang ex gedung di Perindak itu sudah kami dapat, dan di atas itu sudah kita
bentuk pola-pola cara-cara penyimpanan arsip dari semua OPD yang akan kita tempati. Insya Allah aman, Mbak. Oke, tadi berarti disampaikan juga bahwa layanan-layanan kearsipan ini juga berhubungan dengan menjaga penataan atau pelestarian sejarah dan budaya juga, Pak. Iya. Seperti apa mungkin bisa dijabarkan ini, Pak Boy? Baik, izin Pak Kadis. Jadi kita akan besok ini insya Allah akan kita ada pameran Pamekasan Tempo dulu. Jadi kita sudah mengoleksi atau minta kepada para budayawan, tokoh kabupaten untuk bisa meminta semacam testimoni bahwa inilah sejarah Pamekasan, berdirinya kapan, Ronggo Sukowati itu bagaimana, sampai hari jadi Kabupaten Pamekasan yang akan datang, seperti itu. Oke, baik, kita masih akan lanjutkan lagi Bapak-bapak pertanyaan-pertanyaan juga. Ini ada dari beberapa kerabat Ralita yang masuk ke akun redaksi kami di YouTube Ralita Official. Tapi kerabat Ralita jangan kemana-mana, kita masih akan kembali, tetap stay tune di 89.1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Hai kerabat Ralita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe. Baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak. Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Ralita FM Pamekasan. Radionya
Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. 89,1 Realita FM Pamekasan. 89.1 Realita FM, meragam hiburan dan informasi. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya dalam rangkaian program Talkshow edisi hari ini. Masih bersama dengan Aida Clarissa, dan Talkshow kali ini masih bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan dengan tema layanan kearsipan dan perpustakaan M. Tabrani Pamekasan. Dan narasumber kita di studio masih menemani kita, ada 3 narasumber secara langsung, yakni ada Bapak Ahmad Syaifuddin STMT selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan, ada Bapak Kusyairi selaku pustakawan, dan juga ada Bapak Agus Subianto selaku Kabid Kearsipan Disperpusip Kabupaten Pamekasan. Ya, kerabat Realita, kita izin Bapak bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ya dari kerabat Realita. Ini luar biasa antusiasme pada pagi hari ini. Nah, ada dari akun Ahmad Fawaid. Saya rencana mau naruh buku referensi di perpustakaan. Topik bukunya tentang bidang manajemen SDM UMKM. Nah, bagaimana caranya, Pak? Oke, silakan Mas Fawaid. Anda mengirim surat. Kalau memang banyak, ya nanti mungkin kami jemputlah bukunya. Nah, kalau hanya mungkin 2 atau 3 koleksi, ya silakan aja langsung datang ke perpustakaan, surat untuk menyumbangkan koleksinya, buku bacaannya ke perpustakaan. Karena di sana Mbak ada yang disebut dengan hibah corner. Jadi ada beberapa penggiat literasi yang sudah memberikan buku koleksinya. Salah satunya ya bekas Wakil Bupati kita Pak Dadang, Pak Kadarisman, kemudian bekas Kepala Dinas Pendidikan Pak Yusuf Soehartono, ada juga itu sudah memberikan koleksinya. Yang terakhir itu memang Pak Dadang sudah berkali-kali. Yang terakhir pada waktu peresmian Pak Dadang sudah memberikan koleksi terkait masalah DPRD, kalau nggak masalah pembahasan anggaran di DPRD, kalau nggak salah seperti itu. Nah, Pak Faid sangat-sangat bersyukur jika ada selain Mas Faid, teman-teman yang lain mau memberikan koleksi, tentunya yang bersifat literasi ya, mendidik dan sebagainya, untuk bisa memberikan koleksi, sehingga ragam dan variasi buku bacaan di perpustakaan M. Tabrani bisa semakin lengkap, kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, selanjutnya ada dari akun Agung Sulaiman, Pak, untuk gimana sih daftar menjadi member di sana? Gampang Pak ya, jadi mbaknya itu langsung bawa KTP. Kalau memang nggak punya KTP ya pakai kartu pelajar. Kalau di bawah kartu pelajar apa Mas? KIA, kartu identitas anak.
Ini kalau tidak salah atau kakak ya. Kartu keluarga. Kalau saya kartu keluarga. Jadi datang kemudian nasi daftar, kemudian di sana sudah ada nanti ada semacam diberikan kartu anggotaan gitu ya. Nah, ketika sudah punya kartu anggota, dia diperkenakan untuk bisa pinjam koleksi bacaan itu. Oke, berarti gampang sekali ya, tinggal datang ke gedung perpustakaan gitu ya. Ada dari akun atau Steve. online bisa ya, online ya. Oh, online gimana nih caranya, Pak? Silahkan dijelaskan. Online itu bisa dengan sistem Slim ya Mas ya. Aplikasi Slim. Mungkin Mas Kut ada silakan Mas Kut sedikit tata cara, silakan monggo. Mohon izin Pak Kadis. Jadi pemirsa untuk yang ingin mendaftar menjadi anggota perpustakaan bisa dilakukan secara online dengan membuka alamat websitenya perpustakaan perpusip.pamekasan.kap.go.id atau langsung ke daftar katalog kami yaitu pamekasan.kap.go.id. Di situ nanti ada menu pendaftaran, langsung mengisi dan nanti setelah selesai akan dikonfirmasi oleh petugas, kartunya bisa dicetak dan diambil di perpustakaan. Nah, ada banyak keuntungan bagi pemirsa yang menjadi anggota perpustakaan. Selain bisa pinjam buku, yaitu maksimal 3 buku dan lama peminjamannya sekitar 7 hari dan dapat diperpanjang sampai 3 hari. Nah, keuntungan lainnya adalah yang sudah menjadi anggota perpustakaan dapat mengakses internet secara gratis. Kita batasi 10 jam sehari, dan kalau yang belum punya anggota perpus kita batasi 2 jam dalam sehari, atau bisa digunakan di rentan waktu berikutnya. Oke, selanjutnya ada dari akun Steve Wong. Untuk jam operasi perpustakaan ini dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam kerja, Pak. Jadi Mas Steve Wong kita buka jam 7 sampai jam 3 gitu ya. Sementara kalau hari Sabtu Minggu masih belum bisa kita layani ya. Tapi kami melayani menggunakan Puslink, perpustakaan keliling ya. Di samping pelayanan yang di gedung perpustakaan, kami juga Pak itu mungkin setiap hampir 1 minggu 2 kali gitu ya, kita keliling melalui mobil perpustakaan keliling. Nah, untuk hari Minggu mungkin kami akan geser akan melayani waktu Car Free Day ya gitu ya, Car Free Day, sehingga teman-teman masyarakat jangan hanya ya kulineran atau olahraga, tapi sekali-sekali habis kuliner sambil makan sambil kulineran cuman sambil baca buku-buku koleksi kami. Jadi dinas perpustakaan itu selain menyiapkan gedung perpustakaan pengelola itu juga kita menyebarkan mobil keliling. Kita punya 3 armada perpustakaan keliling yang siap untuk melayanin berbagai lembaga pendidikan, baik pendidikan agama, pendidikan yang SD, SMP, TK dan sebagainya, sesuai dengan permintaan lah. Kami sekarang ada di sekitaran 58 titik, Pak. 58 titik. Dan kami sudah minta kepada teman pustakawan untuk supaya penyebaran mobil perpustakaan keliling itu bisa ditambah menjadi sekitar, target kami tahun 2025 itu adalah 100 titik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya dari akun Edi Santoso. Untuk koleksi komik ada gak sih, Pak? Insya Allah ada kayaknya. Gimana Mas Gus, ada enggak Mas? Ada. Jadi ada beberapa koleksi komik. Cuma komik yang kita koleksi tidak seperti komik zaman dulu ya. Jadi komik versi sekarang, jadi banyakkan komik yang untuk bacaan anak-anak. Insya Allah tahun ini kita ada pengadaan buku. Salah satu bukunya itu ada yang versi komik. Oke, selanjutnya ada dari akun Insan Adim. Untuk koleksi buku sendiri sudah berapa dan apa saja ini, Pak? Kalau jumlah ekspor bukunya hampir 25.000 ya Mas ya. 25.000 dengan jumlah judulnya itu 13.000 ya. 25 judul. Untuk eksemplarnya sekitar 50 eksemplar. 50.000. Iya, 50.000 eksemplar. Eksemplar gitu ya. Sudah sangat
cukup banyak ya. Ya itu tadi koleksi yang ada buku bacaan katanya tadi ya. Ada koleksi sejarahnya, apa bahasanya Mas? Referensi ya. Mas. Referensi betul. Ada buku tentang pelajaran, buku tentang bagaimana mau berdagang, berternak lele, berternak kerbau, berternak kambing, semuanya juga yang tak kalah pentingnya itu bagaimana kayaknya kisi-kisi tentang masalah ujian, mau masuk ujian perguruan tinggi, mau ujian jadi ASN, P3K, insya Allah lengkap sudah ada. Itu Mas Kejang, saudara ya. Betul Pak Kadis. Oke, baik. Selanjutnya dari akun Andi Arif. Perpustakaan Pamekasan sudah bagus banget, adem terus gak berisik, jadi nyaman buat kita berkonsentrasi. Siap, memang itu yang saya harapkan Mas Arif. Jadi silakan teman-teman itu mengajak teman-temannya untuk daripada kita katakanlah membuang-buang waktu hal-hal yang kurang bermanfaat, silakan manfaatkan gedung perpustakaan yang sudah nyaman itu, yang sudah sangat kondusif, sudah sangat enak gitu ya, untuk sambil lalu juga view-nya juga bagus Pak. Jadi nanti ada di sana ada meja untuk view yang keluar gitu ya, biar tidak jenuh. Jadi sambil baca buku, sambil lihat-lihat di jalan Joko Tole, itu suatu yang luar biasa gitu ya. Sehingga masyarakat luas bisa memanfaatkan semaksimal mungkin koleksi bacaan buku yang termasuk ruangannya yang ada di gedung perpustakaan M. Tabrani ini. Oke, dari akun Indah Permata ini juga mengapresiasi Pak, terima kasih karena sudah membuat nyaman perpustakaan dan bikin betah. Nah, ini juga pertanyaan saya ya Pak, karena saya belum ke sana untuk yang perpustakaan yang baru. Apa ini juga ada ruangan untuk anak-anak? Oh ya, jadi di lantai 1 itu di sampingnya front office-nya ya, ruang lobby itu ada namanya ruang anak ya. Nah, ruang anak itu di sana selain bacaan anak, ya bacaan yang untuk PAUD itu juga ada mainan anaknya gitu ya. Jadi ibarat kalau ibu-ibu rewel anaknya, ya suruhlah bermain di perpustakaan sana, ibu-ibunya duduk manis di ini sambil ngawasin anaknya biar baca buku, kemudian juga bermain. Di samping itu juga kami kan multimedia gitu Pak ya. Jadi ada semacam TV yang kami setel, kami siarkan tentang ya film-film anak sehingga memberikan edukasi yang sangat penting kepada tumbuh kembangnya anak, kira-kira seperti itu. Bahkan kemarin Pak Kadis ada anak-anak yang nggak mau pulang, jadi orang tuanya sudah selesai pinjam buku di perpustakaan mau pulang, anaknya rengek-rengek nggak mau pulang. Iya, nah gitu ya. Jadi kalau mbaknya harusnya datang, masa kalah sama klik sama dulu wartawan mana itu ya, dia langsung bahasanya live streaming ya, streaming dia dia keliling gedung perpustakaan dan dia menikmati simnya. Dan tak kalah pentingnya Pak ya, saya mungkin tahun ini juga kita meningkatkan fasilitas dan kenyamanan daripada lingkungan gedung perpustakaan maupun di dalam gedung perpustakaan melalui penataan kawasan sekitar perpustakaan. Nanti di sana mungkin akan dibangun dengan taman-taman gitu yang menyejukkan gitu ya. Kemudian di dalam ruang front office-nya juga kita benahi, dan kemudian di sekelilingnya itu kita kasih nyaman lah istilahnya, sehingga biar masyarakat, biar pemustaka yang datang ke sana biar tambah betah gitu ya. Dan tak kalah pentingnya mungkin itu, tapi nggak tahu kapan itu kita settingan untuk gedung perpustakaan itu kan 3 lantai ya. Jadi lantai ketiga itu sementara masih belum dimanfaatkan. Nah itulah gedung ya, nanti kalau memang anggaran Pemkab mencukupi, mungkin nanti dilanjut dengan pembangunan gedung ruang lantai 3-nya yang akan dimanfaatkan untuk ruang kreasi lah, ruang kolaborasi, ruang inovasi dan sebagainya Pak ya, seperti itu, ruang pameran gitu, sehingga kita tidak datang ke perpustakaan tidak hanya melihat koleksi buku, tapi bisa koleksi lukisan, koleksi peninggalan zaman dulu dan sebagainya.
Oke, baik. Ada juga ini Pak pertanyaan dari akun Leli Puspita. Bapak, kalau orang luar Pamekasan bolehkah jadi member di perpustakaan? Sementara masih belum bisa, Mbak ya. Kalau sementara belum bisa, mungkin karena mungkin jarak Mas Vaskus ya. Kenapa Mas Vaskus? Mohon izin Pak Kadis. Silakan. Jadi kami sampaikan ke Mbak Ayu Puspita, ada beberapa case yang kita alami beberapa tahun sebelumnya. Jadi ada beberapa member yang non Pamekasan itu pinjam buku tapi tidak dikembalikan. Bukan, mohon maaf, tidak menjustis semua ya. Jadi ada beberapa oknum, terutama oknum mahasiswa. Biasanya mereka itu yang paling sering dipinjam adalah buku-buku terkait metodologi penelitian ya. Jadi bukunya Sugiono itu kita nggak tahu pengadaan berapa kali dan hampir nggak ada di rak. Nah, setelah kami telusur ternyata adalah oknum mahasiswa yang sudah selesai itu nggak dikembalikan. Dan kami data itu ternyata dari non Pamekasan. Yang dari Pamekasan kita berupaya disuratin untuk buku dikembalikan, bahkan kita datangi ke lokasi begitu Pak. Jadi atas dasar tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama, maka untuk keanggotaan perpustakaan itu kita persempit lagi hanya untuk wilayah Kabupaten Pamekasan, dengan tujuan kalau ada yang terlambat atau tidak dikembalikan kita bisa akses ke rumahnya begitu. Tapi kalau di luar kita kesulitan. Dan untuk fungsi atau fasilitas lain yang ada di perpustakaan, kami terbuka ya Pak Kadis ya. Jadi semua fasilitas kami open, tidak ada pembedaan antara orang Pamekasan maupun di luar begitu. Bahkan yang terakhir izin menyampaikan Pak Kadis, para pemirsa, ada tren yang luar biasa kami amati dari perilaku pengunjung perpustakaan. Sekarang banyak ibu-ibu Pak Kadis pulang ngantar sekolah anaknya atau selepas jemput anak itu mampir ke perpustakaan, temani anaknya pinjam buku. Setelah kami interview, ternyata sebelumnya ibu karir tapi sekarang memilih untuk mendampingi tumbuh kembang anaknya. Nah, jadi bahan bacaan di rumah ada, tetapi beda feel-nya ketika datang ke perpustakaan, anak-anak senang memilih sendiri. Itu kebersamaan yang tidak ingin dilewatkan oleh ibu-ibu. Dan yang terakhir ini kami sampaikan, ternyata ada kakek-kakek Pak Kadis kemarin kami jumpai rutin ngantarkan cucunya ke perpustakaan. Nah, itu juga berbuah hasil yang luar biasa. Jadi cucunya ini sekarang mewakili Pamekasan untuk OSN di tingkat provinsi. Itu yang luar biasa, salah satu kebanggaan bagi kami yang melayani masyarakat melalui perpustakaan. Begitu. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Ada juga ini pertanyaan dari akun Dwi Anggra ini. Untuk buku sejarah tentang Pamekasan apa ada? Biar pembelajaran sejarah Pamekasan juga lebih meluas. Iya, insya Allah ada beberapa koleksi ya, versi gitu ya. Ada 1 atau 2 atau 3 gitu koleksinya. Dan itu memang ini nantinya yang saya janjikan tadi itu akan kami tuangkan di dalam digital gitu ya, sejarah tersebut. Jadi nanti kalau ingin melihat sejarah Pamekasan, nanti akan kita tinggal semacam ngeklik atau tinggal ini, nanti ada layarnya, layar LED-nya, dan era sebelum zamannya Ronggo Sukowati, zaman Islam, jadi era zamannya Hindu Buddha, zamannya Ronggo Sukowati, zaman kerajaan Islam, kemudian era saat sebelum kemerdekaan dan saat kemerdekaan di Pamekasan. Jadi kami inginkan supaya kalau baca mungkin membosankan gitu Pak ya, tapi nanti kami akan kami fasilitasi dalam bentuk digitalisasi sejarah tersebut, sehingga nanti ketika klik era zaman sebelum zaman kerajaan Islam Pamekasan kayak gitulah sejarahnya, kayak apa, tahun berapa ini, siapa rajanya, siapa menang. Tapi saya jujur nggak terlalu paham juga gitu ya.
Baik, ada terakhir ini Bapak dari Nanda Amalia. Syarat untuk meminjam buku apa saja ya Pak? Serta tenggang waktunya berapa hari atau berapa minggu? Itu tadi syaratnya pasti harus punya kartu perpustakaan kan gitu ya. Yang kedua tenggang waktunya itu 7 hari Pak. Koleksinya berapa ini yang biasanya? 3. Oh koleksinya 3 Pak. Jadi 3 buku untuk 7 hari dan bisa diperpanjang selama 2 kali 7 hari ya. 3 kali. Oh 3 kali 7 kali. Jadi totalnya hampir 1 bulan. Gitu ya kalau baca. Jadi kalau mau baca 1 buku 10 hari, insya Allah cukup lah ya. Gitu kalau mau baca. Gak apa-apa, silakan aja sambil memanfaatkan itu tadi e-book yang sudah kami siapkan gitu ya. Oke, baik, terakhir ini Bapak mengenai harapannya ke depan seperti apa dalam hal memberikan yang terbaik tentunya bagi masyarakat Pamekasan supaya nanti juga bisa meningkatkan budaya literasi di Pamekasan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang harapan kami ketika gedung perpustakaan sudah representatif, koleksinya sudah semakin lengkap, maka tidak ada alasan lagi masyarakat terutama para generasi muda untuk tidak berkunjung ke perpustakaan kan gitu ya. Semuanya sudah siap, termasuk kami mengundang kepada masyarakat luas memanfaatkan ruang gedung daripada perpustakaan itu tadi untuk kegiatan yang bermanfaat, katakanlah untuk podcast, pelatihan, bimtek, apapun ya yang sifatnya, walaupun tentunya kami hanya ruangannya terbatas. Ada ruangan Maker space itu mungkin maksimum sekitar 40 sampai 50 orang gitu ya. Silakan gratis ya. Hanya pastinya harus jaga kebersihan, jaga keamanan, jaga tata dan sebagainya. Yang tak kalah pentingnya lagi supaya kami memang kepada masyarakat luas ya. Masyarakat luas baik itu adalah orang per orang maupun yang perusahaan yang memang peduli terhadap literasi, monggo silakan menyumbangkan koleksi bukunya ya, atau memperhatikan untuk koleksi buku bacaan ataupun ke perpustakaan. Kami siap untuk menerima hal itu karena kami memang sudah menyediakan apa yang disebut dengan hibah corner, sehingga masyarakat tidak usah ragu-ragu ketika merasa bukunya punya nilai baik, nilai bermanfaat untuk masyarakat luar, dan tentunya kepada yang punya buku itu mendapatkan amal jariyah ya Pak ya. Lebih baik diberikan ke perpustakaan. Kira-kira harapan seperti itu sehingga gedung perpustakaan M. Tabrani itu bisa makmur, bisa ramai, bisa banyak pengunjung sehingga nantinya tingkat literasi masyarakat Pamekasan semakin meningkat, tentunya akan diikuti dengan peningkatan kecerdasan kehidupan masyarakat Pamekasan semakin baik. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Syaifuddin, STMT selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Pamekasan. Ada Bapak Kusairi juga selaku pustakawan, dan juga ada Bapak Agus Subianto atau Pak Boy tadi, dan selaku Kabid dari Kabid Karsipan di Perpusip Kabupaten Pamekasan. Terima kasih untuk kehadirannya dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda juga ya Pak ya. Dan terima kasih untuk kerabat Realita yang sudah setia bersama dengan Ayuda Clarissa. Saya pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,1 Realita FM Pamekasan.